Brand baru yang sudah membuat kagum. Untuk harga tidak usah dipusingkan. Brand EPZ dari seri terbaru mereka yaitu G10. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dictate bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Berbicara soal EPZ, ini adalah brand yang bisa dikategorikan cukup baru untuk pasar internasional. Saya nggak tahu mereka sudah berapa lama di pasar domestiknya ya, China ya. Tapi untuk pasar internasional mereka tergolong cukup baru sih. Salah satu line up yang pernah kita review juga adalah Q5 yang menurut saya good performer di harganya. Dan kali ini kita akan review sebuah produk terbaru dari mereka yaitu G10. Sebenarnya ini adalah produk atau inner monitor untuk gaming. Tapi why not kita sekali-sekali bahas inner monitor gaming. Menggunakan single dynamic driver 10 mm. Biasanya orang-orang gaming kan gak terlalu pusing kan terkait untuk drivernya mau pakai berapa, jenisnya apa. Mereka pokoknya taunya harusnya enak pada saat digunakan untuk gaming. Dan di sini memang hanya menggunakan single dynamic driver, cukup konvensional sih untuk menggunakan drivernya. Namun untuk kabelnya masih tetap sama, yaitu kabel dual pin 0,78 mm yang detachable tentu saja. Jadi bisa kalian ganti-ganti dengan mudah untuk kabel koleksi-koleksi kalian. Dan inner monitor ini memiliki dua warna yang bisa kalian pilih, yaitu black ataupun green. Kebetulan punya kita di sini adalah yang varian warna black, tapi ada juga varian warna green. Dan kita mau thanks berat untuk Linso sebagai sponsor video review kali ini. Link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah, kalian bisa cek aja langsung kalau kalian tertarik dengan inner monitor satu ini. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Setelah kita bahas packaging dari inner monitor satu ini, untuk packaging lengkap, unboxingnya pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan secara kelengkapan cukup oke lah, dia memberikan case walaupun itu bentuknya pouch aja, lalu inner monitor, kabel, AirTips 6 pasang. Dan ada hal yang menarik yang diberikan pada inner monitor satu ini, yaitu sebuah UV light gitu untuk semacam senter kecil gitu UV. Karena inner monitor ini berpendar dalam gelap, jadi itu hal yang cukup menarik, add-on gimmick-gimmicky lah yang bisa kalian gunakan dan kalian pamerkan mungkin ke teman-teman bocil ataupun FF kalian. Untuk kelengkapan sendiri ya cukup oke lah. Untuk sensasi unboxing juga not bad ya, pretty good untuk kelas harganya. Dan secara umum kami memberikan skor B+ untuk packaging dari inner monitor satu ini. Oh ya, inner monitor satu ini diberi nama Symphony Dragon. Itu mungkin code name aja untuk inner monitor satu ini biar kelihatan lebih gaming gitu, lebih sangar gitu kelihatannya. Selain kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, build sendiri dari inner monitor satu ini dia berbahan resin ya, dengan housing yang berwarna hitam dan sedikit translucent kalau kalian dikenakan cahaya seperti ini. Dan terdapat satu fan hole di bagian belakang housingnya. Jadi di sini ada fan hole-nya. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan metal ya, dengan ada filter juga di bagian nozzle-nya ini. Untuk nozzle-nya bisa dikategorikan cukup lurus dengan diameter kita akan ukur sama-sama sekitar 5,6 mm ya di bagian outer ringnya ya, di bagian outer ringnya ini 5,6 mm. Untuk nozzle-nya bisa dikategorikan nozzle yang tidak terlalu panjang ya, sedang-sedang aja, dan sudah ada lipsnya di sini. Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya ini juga berbahan resin ya, berwarna hitam untuk base-nya, dan juga ada serat-serat gitu kalau kalian bisa lihat di sini ya. Ada kayak siluet serat-serat di bagian belakangnya gitu. Di sini juga ada logo EPZ dan tulisan G yang besar berwarna emas. G mungkin mewakili gaming ya, mungkin ya, G10, gaming 10 mungkin, tapi saya nggak bisa memastikan di sini. Untuk EPZ sendiri adalah brandnya. Tidak ada permainan tekstur sama sekali di faceplate-nya, cukup landai aja dan datar aja di sini. Berbicara soal kabelnya sendiri, kabelnya adalah kabel dual pin 0,78 mm yang universal. Dan juga terdapat air hook di bagian bawahnya lagi yang berwarna transparan seperti ini. Lalu di bagian bawahnya seperti ini kabelnya ya, SPC yang berwarna putih silver. Oh ya, di sini ada mic 3 tombol ya. Jadi bukan satu tombol tapi 3 tombol, dan ini adalah mic 360. Jadi 360 derajat dia bisa menangkap omnidirectional mungkin ya gampangnya untuk menangkap suaranya. Jadi memang mendukung untuk kebutuhan gaming kalian. Ya biasanya kan salah satu syarat utama dari inner monitor gaming adalah mic-nya sih. Dan ini mic-nya sudah spesial harusnya.
Untuk chain slidernya nggak ada, cuma splitter di sini yang berbahan warnanya metal juga. Ya bahannya metal, cukup dingin di sini. Untuk bagian bawahnya twisted two wire seperti ini. Dan bisa dikategorikan kabel yang cukup lentur walaupun tidak terlalu tebal-tebal banget. Untuk jacknya sendiri straight plug 3,5 mm, ya 4 pole di sini karena ada mic-nya memang. Build quality dari ini monitor satu ini kami berikan skor B+. Housingnya ini cukup oke lah, walaupun dia berbahan resin. Untuk desainnya not bad, desainnya cukup masuk untuk selera saya, tidak alay-alay klub yang biasa gaming-gaming gitu, enggak. Dan untuk kabelnya tidak terkesan generik sama sekali sih untuk kabelnya. Dan itu semua dipikirkan dengan baik oleh EPZ. Selain kita bahas fitting dari inner monitor satu ini, untuk housing dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan housing yang sedang, agak sedikit ramping malah kesannya. Dan untuk bentuk housingnya ini cukup ergonomis ya. Kita bilang tidak ada sudut-sudut tajam, tapi ada sedikit mungkin fin sedikit di sini yang agak menonjol dikit di bagian atasnya sini. Tapi bukan fin yang gimana-gimana juga sih. Untuk bobot sendiri, ini monitor dan kabelnya cukup ringan. Jadi ya tidak akan bermasalah untuk dipakai dalam jangka waktu yang panjang dan terasa berat yang mengganggu. Untuk tipe pemakaian sendiri adalah regular fit, over ear seperti ini. Untuk kekedapan dan grip sendiri dari inner monitor satu ini dengan air tips bawaannya, digoyang-goyang gini pun tidak terkesan loose sama sekali ataupun longgar sama sekali, ataupun terkesan mau lepas gitu atau pindah tempat gitu, enggak. Jadi pretty tight di telinga saya. Untuk fittingnya sendiri termasuk fitting yang versatile, ergonomisnya bagus juga dan nyaman-nyaman aja sih pemakaiannya. Walaupun tipenya memang sedikit tipe yang ke arah snack ya, tapi tidak terkesan snack yang menyiksa dan terkesan panas pemakaiannya gitu, enggak. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk fitting dari inner monitor satu ini. Untuk gaming saya rasa nggak akan bermasalah, dipakai dalam jangka waktu panjang pun nggak akan masalah. Ini adalah fitting yang versatile, nyaman, dan juga enak buat dipakai lama-lama. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini, arah suara dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan V-shape dan fokus ke area bass dan juga lower treble-nya. Untuk di drive sendiri, inner monitor satu ini menggunakan smartphone, saya rasa tidak akan terlalu bermasalah. Dan disclaimer, untuk suara yang saya suka adalah neutral to warm sounding. Oke, untuk suaranya sendiri bagian bassnya ini bisa dikategorikan cukup fun walaupun sedikit agak ringan, agak light gitu ya. Untuk teksturnya cukup baik untuk dynamic driver bass di inner monitor satu ini. Impact-nya nice di sini dengan punch yang sedikit kurang dalam menurut saya. Untuk rumble-nya terasa di sini, jadi pretty good ya. Secara kuantitas sih cukupan aja untuk kuantitas bassnya. Kalau kualitasnya speed-nya lumayan ya, kontrolnya bagus dan tentunya tidak belebel-belebel klap untuk bagian bassnya. Ranah bassnya takut sih sebenarnya agak kurang sih, tapi untuk lagu top 40 harusnya masih masuk-masuk aja sih di inner monitor satu ini. Oke, lanjut ke bagian mid sectionnya. Posisi dari midnya ini agak sedikit mundur, male vokalnya, bodinya sedikit tipis menurut saya, dengan dinamika yang cukup oke dan clean. Artikulasinya jelas, baik itu pengucapan dan juga emosi yang cukup terasa luas di sini. Presentasi male-nya ini somehow agak netral tipis sedikit, tapi ya dikit lah tipisnya, tapi pretty good lah. Female-nya memiliki posisi yang lebih forward dibandingkan male vokalnya, terkesan cukup lepas dan di satu sisi agak smooth dikit. Dengan artikulasi yang jelas, emosi yang sedikit kurang, dinamikanya oke, dengan shouty yang bisa dikategorikan cukup aman di inner monitor satu ini. Selain itu presentasi instrumennya juga nice, pas di sini. Untuk treble-nya di inner monitor satu ini bisa dikategorikan sedikit bright, satu sisi well defined banget, tapi satu sisi bisa sedikit bright buat yang sensitif. Dengan kesan cering yang dapet dan cukup ada kontrolnya di sini. Untuk violin pas sih eksekusinya, nice banget untuk harganya juga. Micro detailnya cukup baik, tapi ekstensinya ya oke aja sih. RJ-nya masih kurang dapet dikit. Selain itu untuk sibilansinya agak borderline dikit di sini, jadi perlu kalian perhatikan. Dan secara keseluruhan tonalitas dari G10 ini kami berikan skor B+. Ini saya bilang inner monitor gaming mungkin yang pertama yang kita bahas di channel ini ya. Overall ini adalah inner monitor V sounding di mana bassnya ini cukup rumbling, midnya rada mundur dengan treble yang well defined di inner monitor satu ini. Selain kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini, presentasi dari inner monitor satu ini secara umum bisa dikategorikan lively dan cukup rapi suaranya. Walaupun dia memiliki suara yang V-shape. Untuk timbernya di inner monitor satu ini bisa dikategorikan timber yang oke untuk
kelas harganya sih. Untuk soundset-nya di Inner Monitor 1 ini memiliki wide yang cukup lebar ya kesannya di sini. Ada depth-nya tapi tipis saja dengan tinggi yang oke. Jadi simply Inner Monitor 1 ini memberikan suara 3D yang kita bilang menarik di price range. Untuk detailnya di Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan juga cukup oke ya, mengingat ini sebuah Inner Monitor single dynamic driver, apalagi ada gimmick gamingnya lagi. Jadi ya pretty good lah. Untuk clarity-nya di Inner Monitor 1 ini juga cukup clear sih menurut saya. Separasi imaging dan positioning, separasinya di Inner Monitor 1 ini cukup oke lah, mengingat dia juga Inner Monitor gaming kan. Lalu kalau imagingnya ini ada kesan layernya walaupun tipis-tipis saja dengan gambaran itu middle to front row dikit. Lalu untuk positioningnya sendiri ya kita bilang it's okay saja sih. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini. Inner Monitor yang walaupun ada embel-embel gamingnya tapi tidak mengecewakan secara teknikalitasnya. Biasanya kan ya pokoknya Inner Monitor gaming itu asal tuning aja, ada gimmick-gimmick gamingnya LED, RGB, dan mic itu sudah terasa gaming abis gitu kan, nggak gitu juga cara mainnya ya. Tapi Inner Monitor 1 ini dibuat dengerin musik walaupun ada embel-embel gamingnya juga cukup asik. Selain itu bahas pro dan cons dari Inner Monitor 1 ini. Cons dari Inner Monitor 1 ini mungkin saya nitpicking aja, dia sedikit kurang di boosting ya di bagian mid bass-nya yang memberikan dia kesan lebih punchy dan tebal. Ya mungkin itu sedikit nitpicking aja dari saya. Untuk pro-nya dari Inner Monitor 1 ini, suaranya untuk kelas Inner Monitor gaming sudah melebihi ekspektasi saya. Biasanya ekspektasi saya kan ya Inner Monitor gaming buat dengerin musik juga paling hancur-hancuran. Tapi enggak, Inner Monitor 1 ini pretty nice menurut saya. Ya memang di belakangnya Inner Monitor 1 ini ada preset yang kita sudah sama-sama tahu. Untuk men-tuning Inner Monitor mereka sudah tidak perlu diajari lagi tentunya. Tidak seperti brand-brand gaming yang kita bilang pure untuk gaming ya. Pro yang kedua dari Inner Monitor 1 ini yaitu kelengkapannya pretty nice untuk kelas harganya. Dia berikan center UV juga, entah itu ya kita bilang itu gimmick ya sebenarnya ya, untuk menyalakan ya berpendarnya Inner Monitor 1 ini. Tapi ya at least adalah sesuatu yang menarik yang bisa mungkin menjadi nilai jual tambah di Inner Monitor 1 ini. Untuk value for money dari Inner Monitor 1 ini dipasarkan di angka 600 ribuan. Kalian bisa gunakan Inner Monitor 1 ini untuk gaming dan macam-macam purpose sekaligus musik. Dan kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+ untuk value for money dari Inner Monitor 1 ini. Kesimpulan, EPZ berhasil menarik perhatian saya lagi. Walaupun ada embel-embel gaming yang sudah saya underestimate di awal, tapi Inner Monitor 1 ini membuktikan suaranya not bad untuk digunakan untuk mendengarkan musik. Jadi jangan underestimate atau melihat kulitnya dulu, harus dengerin dulu sih baru tahu. Oke, mungkin sekian dulu sharing saya mengenai EPZ G10 ini yang bisa diberi codename Symphony Dragon ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Inner Monitor 1 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Kalau kalian sendiri apa punya Inner Monitor gaming yang mungkin suaranya juga oke, kalian bisa sharing ya di kolom komentar di bawah ya. Kalau punya Inner Monitor gaming yang mungkin ada embel-embel gamingnya, tapi suaranya juga pretty good, bisa kalian share ya.